Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Nah, di video kali ini aku akan memaparkan beberapa soal dalam kalkulus dan tentu juga dengan cara penyelesaiannya. Tapi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Natalia Starpasaribu dengan NIM 1908030114. Oke, langsung saja kita mulai videonya untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai integral parsial. Soalnya adalah tentukan integral dari x akar 1 tambah x dx. Untuk rumus integral parsial yaitu integral u dv sama dengan u dikali v dikurang integral v du. Nah, tentu harus kita lakukan pemisalan dulu. Di sini x kita misalkan adalah u, sehingga dx sama dengan du atau du sama dengan dx. Untuk akar 1 tambah x itu kita misalkan sebagai dv. Jadi di sini yang kita perlukan itu adalah nilai dari v. Untuk mendapatkan nilai dari v, maka dv-nya kita integralkan. Kita integralkan akar 1 tambah x. Akar 1 tambah x itu sama dengan 1 tambah x pangkat 1 per 2. Maka integralnya adalah 1 per 1 per 2 tambah 1 dikali 1 tambah x pangkat 1 per 2 tambah 1 tambah c. Kenapa tambah c? Karena ini adalah integral tak tentu yang tidak mempunyai batas. Maka nilai v sama dengan 1 per 3 per 2, 1 ditambah x pangkat 3 per 2 tambah c. Untuk hasil akhirnya nilai v sama dengan 2 per 3 dikali 1 tambah x pangkat 3 per 2 tambah c. Langsung saja kita masukkan ke rumus integral parsial. Integral x akar 1 tambah x dx sama dengan x u kali v, berarti x dikali 2 per 3 dikali 1 tambah x pangkat 3 per 2 dikurang integral u dv, berarti dikurang integral 2 per 3 kali 1 tambah x pangkat 3 per 2 du adalah dx. Maka hasil akhirnya yaitu untuk integralnya 2 per 3x dikali 1 tambah x pangkat 3 per 2 dikurang 4 per 15 kali 1 tambah x pangkat 5 per 2 ditambah c. Oke, sekarang soal yang kedua, yaitu mengenai integral trigonometri. Soalnya adalah tentukan integral 2 sin 4x ditambah 3 cos 6x dx. Nah, dalam trigonometri ada satu aturan, yaitu integral sin ax dx sama dengan min 1 per a cos ax tambah c. Ini merupakan salah satu sifat dari integral trigonometri. Nah, di soal ini 2 dan 3 itu adalah a. Maka kita masukkan ke soal integral 2 sin 4x ditambah 3 cos 6x dx sama dengan min a min 1 per a. Berarti min 2 per 4. Kenapa min? Karena integral dari sin adalah min cos. Sama dengan min 2 per 4 cos 4x ditambah 3 per 6 sin 6x tambah c. Maka hasil akhirnya yaitu min 1 per 2 cos 4x ditambah 1 per 2 sin 6x ditambah c. Oke, langsung lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mengenai integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Yaitu integral yang tidak mempunyai batas. Oke, soalnya adalah tentukan integral dari 8x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4x dikurang 2 dx. Nah, langsung saja kita integralkan menurut menggunakan rumus dasar integral, yaitu integral 8x pangkat 3 kurang 6x kuadrat ditambah 4x dikurang 2 dx sama dengan 8 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 dikurang 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 4 per 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 dikurang 2 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah c. Maka integral dari soal tersebut yaitu 8 per 4x pangkat 4 dikurang 6 per 3x pangkat 3 ditambah 4 per 2 x kuadrat dikurang 2 per 1 x pangkat 1 tambah c. Hasil akhirnya 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 2x ditambah c.
Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya yaitu mengenai deret Taylor dan Maclaurin. Yang pertama menggunakan deret Maclaurin. Nah, soalnya adalah dapatkan deret Maclaurin dari fx sama dengan cos x. Nah, apa itu deret Maclaurin? Deret Maclaurin itu merupakan kasus khusus dalam deret Taylor yang menggunakan nilai A sama dengan 0. Jadi dalam kasus Maclaurin ini yang kita masukkan untuk setiap soal itu nilai A sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama seperti biasa yaitu kita mencari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Lalu nilai-nilai dari setiap turunan-turunan tersebut dengan memasukkan nilai A sama dengan 0. Di sini turunan yang pertama adalah min sin X, turunan kedua min cos X, turunan ketiga sama dengan sin X. Kita masukkan nilai A sama dengan 0, turunan pertama 0 sama dengan 0, turunan kedua 0 sama dengan min 1, turunan ketiga 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Kita masukkan ke rumus. Ke rumus Maclaurin berarti dapat hasilnya adalah 1 dikurang x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya adalah soal deret Taylor. Nah, untuk deret Taylor ini sebenarnya caranya itu adalah sama aja seperti deret Maclaurin, yaitu kita mencari nilai-nilai dari setiap turunan-turunannya. Namun bedanya adalah di sini soalnya ini, dapatkan deret Taylor dari fx sama dengan 1 per x di A sama dengan 1. Nah, ini nih yang terjadi selalu di deret Taylor, yaitu ada kata di A sama dengan 1. Berarti A-nya itu tidak lagi 0. Berapapun yang diminta dalam soal, itu yang kita masukkan untuk mencari nilai dari setiap turunan-turunannya. Nah, caranya sama aja, yaitu turunan pertama min 1 per x kuadrat, turunan kedua 2 per x pangkat 3, turunan ketiganya min 6 per x pangkat 4. Nah, kita masukkan karena di soal nilai A sama dengan 1, berarti turunan pertama 1 sama dengan min 1, turunan kedua 1 sama dengan 2, turunan ketiga 1 sama dengan minus 6. Nah, kita masukkan ke rumus deret Taylor, maka didapatkan deret Taylornya adalah 1 dikurang x kurang 1 ditambah x kurang 1 kuadrat dikurang x kurang 1 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya dalam kasus deret ini yang perlu kita ingat adalah kita harus familiar dengan fungsi-fungsi matematika. Karena akan ada ln x, ada cos x, ada 1 per x, dan seterusnya. Maka didapatkan deret Taylornya seperti yang di atas ini. Lanjut. Untuk soal berikutnya adalah tentang limit dan kekontinuan. Nah, di sini soalnya diberikan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x kurang 3 per x kurang 1 dengan x tidak sama dengan 1. Dan fungsi yang kedua adalah fx sama dengan 2 dengan x sama dengan 1. Pertanyaannya, apakah f kontinu di x sama dengan 1? Nah, untuk kontinuan itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi, maka fungsi tersebut bisa dikatakan kontinu di satu titik yang ditentukan. Nah, syarat yang pertama adalah FA-nya harus ada, maksudnya FA tidak boleh bernilai 0. Nah, di sini nilai A-nya sama dengan 1, X sama dengan 1. Kita cari yang pertama, F1 sama dengan 2, artinya F1 itu bernilai, tidak bernilai 0. Maka syarat nomor 1 terpenuhi. Dari mana kita dapatkan F1 sama dengan 2? Yaitu kita masukkan untuk fungsi yang pertama. 2 kali 1 kuadrat itu 2 ditambah 1 kurang 3. 2 ditambah 1, 3. Per x kurang 1. Nah, di soal kan sudah ditentukan fx sama dengan 2 dengan x sama dengan 1. Artinya f1 itu sama dengan 2. Untuk syarat yang kedua yaitu limit x menuju
limit fx untuk x menuju a harus ada nilainya, harus ada, tidak boleh nol. Nah, di sini limit dari fx untuk x menuju 1 adalah 2x kuadrat ditambah x kurang 3 per x kurang 1. Kita masukkan nilai x-nya adalah 1, berarti 2x tambah 3, kita faktorkan terlebih dahulu. 2x pangkat 3 dikali x kurang 1 per x kurang 1, maka x kurang 1 ini tuh habiskan atas bawah. Jadi nilai limitnya tinggal 2x tambah 3. Kita masukkan nilai 1, berarti 2 kali 1 tambah 3. Berarti bernilai 5, artinya tidak 0. Berarti syarat yang kedua juga terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga adalah limit dari fx untuk x menuju a harus sama dengan fa. Tadi fx-nya itu adalah f1-nya itu adalah 2. Berarti untuk syarat yang ketiga nilai yang kedua untuk syarat yang kedua nilainya harus sama dengan yang pertama. Di sini untuk nilai limit fx untuk x menuju 1 itu 5 dan nilai f1 sama dengan 2, artinya tidak sama. Berarti syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut tidak kontinu. Maka bisa disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu di x sama dengan 1. Untuk soal berikutnya adalah Lagrange multiplier. Nah, untuk kasus Lagrange multiplier, yaitu soalnya tentukan ukuran kotak tertutup dengan volume 1 meter pangkat 3 yang luas permukaannya minimum. Nah, di soalnya kita selesaikan. Kan di sini diketahui dua fungsi, yaitu fungsi objektif dan fungsi kendala. Fungsi kendala itu biasanya dikenal dengan fungsi G. Nah, fungsi objektifnya yaitu L dari X, Y, Z sama dengan 2 dikali XY ditambah XZ ditambah YZ. Untuk fungsi kendalanya yaitu G dari Y, X, Y, Z sama dengan X, Y, Z dikurang 1. Selanjutnya adalah kita tentukan gradien dari setiap fungsi itu. Nah, gradien dari gradien dari L yaitu sama dengan 2Y ditambah 2Z, 2X ditambah 2Z, 2x ditambah 2y. Untuk gradien dari fungsi kendalanya itu gradien dari G sama dengan YZ, ZX, XY. Nah, kita masukkan dengan menggunakan metode Lagrange. Dengan menggunakan metode Lagrange, kita dapatkan 3 persamaan, yaitu 2y tambah 2z sama dengan lambda YZ. Lambda itu adalah pengali Lagrange. Itu adalah yang harus kita ingat juga. Lambda adalah pengali Lagrange. Untuk persamaan yang kedua, 2x tambah 2z sama dengan lambda xz. Untuk persamaan yang ketiga, 2x tambah 2y sama dengan lambda kali xy. Nah, kita eliminasikan lambdanya. Berarti di sini kita dapatkan x sama dengan y sama dengan z. Sama, nilai x sama dengan nilai y sama dengan nilai z. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi adalah 2x tambah 2z sama dengan lambda kali xz. Nah, sehingga kita dapatkan nilai x pangkat 3 sama dengan 1, sehingga nilai x sama dengan akar pangkat 3 dari 1, berarti nilai x sama dengan 1. Yang berarti tadi kan setelah kita eliminasikan lambda, kita dapatkan nilai x sama dengan nilai y sama dengan nilai z. Nah, kita dapatkan di sini setelah kita substitusikan ke persamaan yang kedua, nilai x sama dengan 1, berarti nilai x, y, z sama dengan 1 karena nilai ketiga-tiganya itu sama. Maka kita peroleh titik 1,1,1 yang merupakan titik minimumnya. Jadi kotak tertutup volume 1 meter pangkat 3 yang luas permukaannya minimum itu berukuran x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 1. Nah, untuk soal yang berikutnya itu tentang maksima dan minima. Soalnya adalah tentukan nilai ekstrim atau nilai minimum dan maksimum dari f x, y sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat dengan fungsi kendalanya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini fungsi kendalanya yaitu g dari xy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaannya, kita menggunakan persamaan yang ini. Gradien dari fungsinya sama dengan lambda dikali gradien dari fungsi kendalanya.
gradien dari F sama dengan lambda dikali gradien dari G. Kenapa harus dikalikan dengan lambda? Karena gradien F dan gradien G itu dan gradien fungsi kendalanya itu sejajar. Tapi sejajarnya itu berbeda posisi. Jadi harus dikalikan dengan lambda. Dan lambda itu tidak boleh sama dengan 0. Lambda tidak boleh sama dengan 0. Maka G dari X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Itu kita cari turunan parsialnya. Untuk persamaan yang pertama kita dapat turunan parsial F terhadap X sama dengan lambda dikali turunan parsial G terhadap X. Sehingga 2X sama dengan lambda dikali 2X untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, turunan parsial F terhadap Y sama dengan lambda dikali turunan parsial G terhadap Y. Sehingga 4Y sama dengan lambda dikali 2Y. Persamaan yang ketiga yaitu fungsi kendalanya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaan yang pertama kita peroleh 2X dikali 1 dikurang lambda sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau lambdanya sama dengan 1. Nah, jika X sama dengan 0, maka dari persamaan yang ketiga itu kita peroleh Y sama dengan plus minus 1. Bisa bernilai positif 1, bisa negatif 1. Nah, jika lambda sama dengan 1, maka dari persamaan yang kedua kita peroleh 4Y sama dengan 2Y atau Y sama dengan 0. Sehingga dari persamaan yang ketiga itu kita peroleh nilai X sama dengan plus minus 1. Nilai X-nya bisa bernilai positif 1, bisa juga bernilai negatif 1. Nah, jadi dari fungsi itu kita mempunyai 4 kemungkinan titik ekstrimnya. Nilai ekstrimnya itu yaitu di titik 0,1, 0, min 1, 1,0, min 1,0. Nah, langkah yang kedua itu nilai fungsi untuk setiap titik itu kita masukkan nilai 0,1, 0, min 1, 1,0, min 1,0 kita masukkan ke fungsi-fungsinya. Maka didapat F0,1 sama dengan 2, F0, min 1 sama dengan 2, F1,0 sama dengan 1, F min 1,0 sama dengan 1. Kita masukkan nilai-nilai tersebut ke fungsi yang ditentukan, yaitu X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Nah, jadi nilai maksimum dari F dengan kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Sama dengan 1 adalah 2. Nah, nilai maksimum F-nya itu adalah 2 dan nilai minimumnya itu adalah 1. Soal berikutnya yaitu tentang fungsi dengan 3 variabel. Nah, di sini ditentukan 3 persamaan dengan 3 variabel. Variabelnya adalah X, Y, Z. Persamaan yang pertama, X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 16. X dikurang 2Y ditambah 9Z sama dengan 8. 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 7. Di sini kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, soalnya adalah tentukan nilai dari X tambah 3Y kurang 5Z. Yang pertama, untuk persamaan yang pertama untuk X tambah 5Y kurang tambah 3Z sama dengan 16, kita cari rumus untuk mencari nilai X itu berarti X sama dengan kita pindahkan 5Y ditambah 3Z ke sebelah ke 16. Berarti tandanya jadi berubah. X sama dengan 16 dikurang 5Y dikurang 3Z untuk persamaan yang pertama. Dari persamaan yang kedua, X kurang 2Y tambah 9Z sama dengan 8. 8 nilai X itu sama dengan 8 ditambah 2Y dikurang 3Z dikurang 9Z untuk persamaan kedua yang kita dapatkan. Dari 2Y tambah Y 2X tambah Y kurang Z sama dengan 7, nilai Y itu kita dapatkan 7 dikurang 2X ditambah Z untuk persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, kita dapatkan bahwa 8 itu sama dengan 7Y dikurang 6Z untuk persamaan yang keempat. Dan persamaan yang kedua, kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Maka nilai Y sama dengan 7 dikurang 2X tambah Z. Nah, di sini kita masukkan nilai Z. Nilai X itu adalah 8 tambah 2Y dikurang 9Z. Nah, maka didapatkan Y sama dengan min 9 kurang 4Y ditambah 19Z. Maka 5Y sama dengan min 9 tambah 19Z
Untuk menambahkan nilai Y-nya kita bagikan dengan 5. Y sama dengan min 9 ditambah 19 Z per 5. Kita dapatkan persamaan kelima. Nah, selanjutnya persamaan yang kelima tadi, yang ini, yang Y sama dengan min 9 tambah 19Z, kita substitusikan ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat yaitu tadi 8 sama dengan 7Y dikurang 6Z. Maka kita masukkan nilai persamaan yang kelima sebagai nilai Y di persamaan yang keempat. Maka didapatkan nilai Z sama dengan 1. Untuk selanjutnya kita substitusikan nilai Z sama dengan 1 ke persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima tadi adalah min 9 ditambah Y sama dengan min 9 ditambah 19 Z per 5. Kita masukkan nilai Z sama dengan 1. Maka didapatkan nilai Y sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1 ke persamaan yang 1. Persamaan 1 tadi adalah X sama dengan 16 dikurang 5Y dikurang 3Z. Di sini kita akan mendapatkan nilai X dengan memasukkan nilai Y sama dengan 2 dan nilai Z sama dengan 1. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 3 seperti cara di atas. Nah, nilai X, Y, dan Z tersebut kita masukkan ke persamaan pernyataan yang menghasilkan X tambah 3Y dikurang 5Z sama dengan 3 ditambah 3 kali 2 nilai Y sama dengan 2 dikurang 5 kali 1, nilai Z-nya 1, berarti sama dengan 3 ditambah 6 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi nilai dari X, tadi soalnya kan X, tentukan nilai X tambah 3Y dikurang 5Z. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 4 dari setelah kita dapatkan nilai X, Y, dan Z. Maka jawabannya adalah 4. Nah, selanjutnya adalah soal tentang integral lipat 3. Integral lipat 3 sama saja dengan integral lipat 2, yaitu kita mengerjakannya pertama dari dalam keluar. Baik itu X, Y, Z atau Z, Y, X, berarti yang kita kerjakan pertama itu adalah dari dalam keluar. Nah, soalnya adalah integral 03, integral 02, integral 01 dari X tambah 4Y dz dy dx. Yang pertama kita kerjakan itu yaitu terhadap dz. Maka kita dapatkan nilainya yaitu integral 03 integral 02 dari xz tambah 4yz dengan batas 1 0 01 dy dz dy dx. Nah, kita turunkan, pertama tuh tadi kita turunkan fungsinya itu terhadap z. Jadi setiap dari fungsi itu yang tidak mengandung, yang tidak ada nilai z-nya itu kita anggap sebagai konstanta karena kita turunkan terhadap z. Begitu juga dengan langkah yang kedua itu kita integralkan terhadap y, lalu kita integralkan terhadap x, lalu kita masukkan nilai-nilai batasannya, maka didapatkan nilai akhirnya itu adalah 33 setelah kita integralkan 3 kali. Nah, integral lipat 3 artinya kita integralkan sebanyak 3 kali. Yang pertama terhadap dz, terhadap dy, dan terhadap dx. Nah, soal berikutnya yaitu adalah tentang turunan parsial. Nah, soalnya itu f x y sama dengan 9x kuadrat dikurang x pangkat 3y kuadrat ditambah 2y pangkat 4. Nah, yang pertama itu harus kita turunkan terhadap x dan kita turunkan terhadap y. Yang pertama, kita cari turunan parsial f terhadap x. Nah, berarti dari fungsinya, dari persamaannya ini, dari fungsinya ini, variabel yang tidak mengandung x itu kita anggap konstanta. Nah, bagaimana menurunkan konstanta? Yaitu 0. Jadi ditulis 0 ditambah 0 gitu. Berarti yang pertama itu 9x kuadrat. Kita turunkan terhadap x. Nah, turunan itu berarti 9 dikali 2 x pangkat 2 dikurang 1. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18. 18x pangkat 2 kurang 1 berarti pangkat 1. Berarti turunan parsial f terhadap x itu 18x dikurang x pangkat 3 y kurang 2. Berarti di sini yang kita turunkan adalah x.
Berarti X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Berarti 18X dikurang 3X kuadrat Y pangkat 2. Nah, ditambah 2Y pangkat 4. Di sini tidak ada variabel X-nya. Tadi kita turunkan terhadap X. Berarti ini kita anggap konstanta. Berarti tambah 0. Tidak usah ditulis. Nah, sekarang kita turun parsialnya terhadap Y. Berarti yang tidak ada Y dalam fungsi tersebut berarti kita anggap konstanta. Yang pertama itu 9X kuadrat, tidak ada Y, berarti 0. 0 dikurang X pangkat 3Y kuadrat. Berarti yang kita turunkan itu adalah terhadap Y. Y kuadrat. Turunan Y kuadrat adalah 2 kali Y pangkat 1. Berarti menjadi minus 2. X pangkat 3 Y pangkat 1 ditambah 2Y pangkat 4 kita turunkan. Berarti 2 kali 4, 8. 8Y pangkat 4 kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Berarti turunan parsialnya terhadap Y itu minus 2X pangkat 3Y ditambah 8Y pangkat 3. Nah, sebenarnya untuk turunan parsial itu cukup mudah untuk mencari nilai-nilai turunan parsialnya. Oke. Sekian penjelasan dari aku mengenai soal-soal dalam kalkulus. Kalau ada yang kurang dimengerti atau tidak dipahami dari kata-kata aku, mohon dimaafkan. Semoga video aku bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Oke, demikian video aku. Terima kasih, dadah.